Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa di dalam memperhatikan umatnya. Ini diceritakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Istimewanya Kanjeng Nabi Muhammad, cintanya Kanjeng Nabi Muhammad kepada umatnya. Faidha istaqarra ahlul jannati fil jannati baqiyat amaluhum muta'alliqatan binajatil usati minal muslimina. Ketika ahli surga telah menempati surga, baqiyat amaluhum muta'alliqatan binajatil usati. Angan-angan mereka itu ingin menyelamatkan orang-orang yang maksiat dari kalangan kaum muslimin. Jadi ahli surga itu setelah masuk ke dalam surga, mereka memiliki cita-cita untuk menyelamatkan orang-orang kaum muslimin yang saat di dunianya melakukan banyak kemaksiatan. Alladzina dakhalun nara, yang mana mereka itu sudah masuk ke dalam neraka. Fayatlubu as-salihuna syafa'ata lahum minar rusuli, lalu para orang-orang salih, orang-orang muslim yang salih meminta syafaat, pertolongan minar rusuli, dari para utusan Allah. Waqad waradatil akhbarul musnadatu as-sahihatu, dan telah banyak khabar atau hadis yang sanadnya itu sahih. Anan nabiyana, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad, anan nabiyana Muhammadan, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasta'zinu wa yasjudu baina yadayillah. Nabi Muhammad itu minta izin, beliau sujud di depan Allah. Beliau sujud di depan Allah Azza wa Jalla. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, Irfa' ra'saka wasal tu'to. Wahai Muhammad, bangunlah, angkatlah, tegakkanlah kepalamu Muhammad. Wasal tu'to, dan mintalah apa saja. Tu'to, niscaya kamu akan diberi. Wakul, dan katakanlah, yusma'laka, niscaya perkataanmu akan didengar. Isfa' tusfa', silahkan kamu minta syafaat, niscaya kamu akan memperoleh syafaat. Fayakumu fayashfa'u, kemudian
Nabi Muhammad ini menegakkan kepalanya, berdiri, kemudian minta syafaat kepada Allah Ta'ala, Wa yaqulu, beliau berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, a'zin li fi kulli man qala la ilaha illallah. Ya Rabbi, panggilkanlah untukku orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Panggilkan ya Allah orang-orang yang telah mengucap kalimat la ilaha illallah. Fayaqulullah ta'ala, lalu Allah berfirman menjawab permohonan kekasihnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa izzati wa jalali wa kibriyai wa uzmati, demi keagunganku, demi kemuliaanku, wa jalali, dan demi keagunganku, wa kibriyai, dan demi kebesaranku, wa uzmati, dan demi kehebatanku, demi keagunganku. La ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Sungguh akan aku keluarkan dari neraka man qala la ilaha illallah, orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi di akhirat kelak, setelah orang-orang muslim yang sholih, yang taat, patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulnya, itu sudah pada masuk surga. Kemudian orang-orang muslim yang sering durhaka, berbuat maksiat, melampaui batas-batas ketentuan agama, itu masuk ke dalam neraka. Nah, orang-orang yang salih, yang sudah ada di dalam surga ini, tetap berkeinginan bisa menyelamatkan saudara-saudaranya yang muslim, yang tinggal atau yang kecemplung ke dalam neraka. Lah yang demikian itu melalui proses, ya. Orang-orang soleh ini minta kepada Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi dimintai syafaat, terus Kanjeng Nabi ini munajat kepada Allah Ta'ala dengan cara sujud lama-lama, dengan cara sujud kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala melihat hambanya yang sangat dicintai, sangat disayangi, yaitu Kanjeng Nabi. Kemudian oleh Allah Ta'ala, Kanjeng Nabi disuruh mengangkat kepalanya. Silahkan wahai kekasihku, kamu minta apa saja, niscaya akan aku beri, niscaya akan aku beri. Kemudian permintaan Kanjeng Nabi itu hanya satu. Permintaan Kanjeng Nabi itu hanya satu,
yaitu agar orang-orang yang telah membacakan kalimat tauhid la ilaha illallah itu agar diangkat, diselamatkan, dikeluarkan dari neraka. Itu permohonan Kanjeng Nabi kepada Allah Ta'ala. Ini bukti bahwa sangat tinggi kasih sayangnya Kanjeng Nabi Muhammad kepada umatnya. Sangat tinggi, sangat luhur cinta kasih sayangnya Kanjeng Nabi kepada umatnya. Oleh karena itu sudah seharusnya, bukan hanya wajar, tapi ini seharusnya kita harus rajin-rajin bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sebuah doa. Sholawat itu kan doa kita kepada Kanjeng Nabi, penghormatan kita kepada Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi ini ternyata sangat istimewa kasih sayangnya kepada umatnya. Sebenarnya kita sendiri hidup di dunia ini sudah memperoleh syafaat dari Kanjeng Nabi. Yang pertama, wujud kita. Kita diciptakan itu karena adanya nur Nabiullah Muhammad. Jadi Allah menciptakan makhluk alam semesta ini, termasuk kita manusia ini, itu karena sudah adanya nur Muhammad. Dalam hadis qudsi masyhur berbunyi, laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul aflak. Saya tidak akan, andaikan tidak karena engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan tata surya alam semesta ini. Termasuk di dalamnya kita para manusia. Jadi wujud kita ini sudah menggantung pada wujudnya, nurnya Nabiullah Muhammad SAW. Yang kedua, kita menjadi orang yang mulia, menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, itu karena ada hidayah risalah Nabiullah Muhammad SAW. Andaikan hidayah dari risalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak sampai kepada hati kita, andaikan, sekali lagi, andaikan hidayah risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi tidak sampai di hati kita, niscaya kita akan hidup hina. Kenapa? Hina karena tidak terarah. Kenapa? Karena tidak terbimbing dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga tanpa aturan hidup ini, seperti di dalam hidup layaknya di hutan, di rimba raya. Siapa yang menang, siapa yang kuat, dia akan menang. Siapa yang kuat, dia akan menganiaya. Siapa yang lemah akan teraniaya dan akan terinjak-injak. Jadi ada hutang budi kita kepada Kanjeng Nabi.
Pertama itu nur, ya, kita hidup, kita diciptakan itu karena adanya nur Nabiullah Muhammad, adanya cahaya Nabiullah Muhammad. Yang kedua, kita berhutang budi kepada Kanjeng Nabi karena kita telah memperoleh hidayah dari risalah yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu beliau perjuangkan habis-habisan, mati-matian, sehingga sampai berkahnya atau barokahnya Kanjeng Nabi perjuangkan risalahnya mati-matian dengan segala potensi yang beliau miliki, beliau kerahkan, akhirnya sampai Islam itu di tanah air kita, sampai di kampung kita, sampai di hati kita. Jadi ini hutang budi kita kepada Kanjeng Nabi. Oleh karena itu sudah barang seharusnya kalau kemudian kita rajin baca sholawat. Terlebih besok di akhirat beliau juga mati-matian perjuangkan umatnya, ya, umatnya hingga selamat dari neraka. Ini Kanjeng Nabi luar biasa, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah turuti nanti di akhirat itu orang-orang umatnya Kanjeng Nabi yang sudah membaca la ilaha illallah itu akan dikeluarkan semuanya dari neraka, yang kemudian dimasukkan ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warada fi sahihaini al-Bukhari, dan telah diriwayatkan di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari wa Muslimin, dan Imam Muslim, annal usata minal muslimina yamutuna fin nari wa yuhmalu ala annahum yu'adzabuna biqadri dhunubihim fayakunu ghayat adzabihim fa iza waqa'atis syafa'atu ahyahumullahu ta'ala. Di dalam kitab sahih Bukhari Muslim diriwayatkan bahwasanya orang-orang yang bermaksiat, durhaka kepada Allah dari kalangan muslimin, dari kalangan orang-orang Islam, annal usata minal muslimina yamutuna finnar, mereka itu mati, ya, mereka itu mati, meninggal finnari, di neraka. Wa yuhmalu ala annahum yu'adzabuna biqadri dzunubihim. Yamutuna ini, ya, diihmalkan, diarahkan ala annahum, atas sesungguhnya al-usah minal muslimin itu yu'adzabuna, diseksa di neraka biqadri dzunubihim, sesuai dengan ukuran kadar dosa-dosa mereka. Faidza waqa'atis syafa'atu, maka ketika telah terjadi, ya, telah tiba syafaat dari Kanjeng Nabi, ahyahumullah, mereka dihidupkan, mereka dibangkitkan dari neraka. Jadi itu istimewanya cinta kasih sayangnya Kanjeng Nabi kepada umatnya, tidak hanya di dunia sampai kemudian di akhirat. Sangat berbeda
dengan para nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasanya, istimewanya, hebatnya Kanjeng Nabi. Sekali lagi, oleh karenanya kita harus banyak-banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Jadi kita itu untuk masuk surga sudah diberikan kuncinya dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan miftahul jannah. Jadi kita oleh Kanjeng Nabi sudah diberi kunci surga, dengan tinggal terserah kita mau digunakan apa tidak. Kalau kita gunakan, tentunya ya, keniscayaan yang harus kita lakukan adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dalam artian kita harus menjalankan perintah-perintah agama dan sekaligus menjauhi larangan-larangan agama. Ini semua kita lakukan secara maksimal. Ini semua kita lakukan secara maksimal. Sehingga kalau toh pun kita berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, itu sifatnya hanya tergelincir. Sifatnya khilaf. Oleh karena mesti kita harus segera kembali kepada Allah, minta ampunan, beristighfar atau bertaubat. Jadi sekali lagi kita harus tumbuhkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena kita sudah punya hutang budi. Hutang budinya apa tadi? Satu, diciptakan kita itu karena adanya Nur Muhammad. Yang kedua, kita menjadi hidup terhormat seperti ini, kenal dengan Allah Ta'ala, itu karena hidayah risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi sampai di hati kita. Yang ketiga, hutang budi kita besok di akhirat kita di dalam jaminan syafaatnya Kanjeng Nabi, manakala kita mengawal kalimat la ilaha illallah secara benar. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.